Lagu yang baru saja kami perdengarkan untuk Anda berjudul Flow yang dibawakan oleh Shawn James ya pagi hari ini membuka kebersamaan kita di dalam program Smart Happiness yang spesial banget kami persembahkan sebagai tribute to Mihaly Csikszentmihalyi. Ini adalah pakar happiness, smart listener, pendiri psikologi positif dan juga Bapak Flow. Jadi pas banget sesuai dengan judul lagu yang kita baru saja dengarkan. Flow ini adalah sebuah konsep di mana orang benar-benar larut ya di dalam apa yang dikerjakan. Nanti kita akan membahas itu lebih dalam. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Happiness, saya Ola Nurlija. Semoga Anda tidak bosan-bosan mendengarkan Smart Happiness, tidak bosan-bosan mendengarkan pemaparan dari Pak Arfan Pradiansyah gitu ya, di setiap pagi di Smart FM. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Sangat happy. Sudah sampai flow atau belum? Sudah sampai flow dan ngefly. Oh salah. Oke, Pak Arfan, ini lagunya pas banget ya dengan yang kita mau bahas gitu kan, karena kalau konsep flow itu sendiri kan benar-benar sangat larut gitu ya, dan lagu itu tuh kayaknya nggak mungkin kita dengarkan tuh kalau nggak larut, itu kayaknya nggak mungkin banget gitu. Oh, ya. Pak Arfan, sebelum kita ngebahas nanti bahasan kita ya mengenai apa saja peninggalan atau warisan ya yang ditinggalkan oleh Bapak Mihaly kepada dunia psikologi di dunia. Mungkin Pak Arfan mau kasih highlight dulu dari lagunya karena lagunya memang keren juga gitu kan. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas mengenai tribute to Mihaly Csikszentmihalyi ya, seorang pakar happiness dunia ya dari Amerika yang juga merupakan pendiri dari psikologi positif ya bersama dengan Martin Seligman. Jadi ini orang yang sangat penting nih dalam dunia psikologi positif dan happiness. Dan yang menarik adalah Mihaly Csikszentmihalyi ini adalah juga dikenal sebagai Bapak Flow gitu. Ya, jadi dia selama lebih dari 40 tahun melakukan penelitian itu pada flow aja, diteliti segala macam itu mengenai flow. Wawancara ribuan orang di dunia mengenai flow. Nah, yang menarik tadi kita mulai acara kita pada pagi hari ini sebagai tribute to Mihaly Csikszentmihalyi dengan sebuah lagu yang sangat keren ini ya dari Shawn James yang judulnya Flow. Dan memang kalau kita mendengarkan lagu Shawn James ini nggak kayak lagu-lagu biasa gitu yang cuma lewat gitu aja ya. Tapi kita larut gitu. Dan emang lagunya emang nggak biasa gitu. Mari kita simak ya beberapa kata-kata yang menarik dari lagu Flow dari Shawn James ya. Jadi begini, lagu ini bercerita tentang perubahan atau transformasi yang dialami oleh seseorang. Dan dia menggambarkan dunia itu berubah dan dia mengalir seperti air di sungai gitu. Jadi dia bilang begini, I woke up to find the earth was round one day. Aku bangun untuk menemukan bahwa bumi itu bulat. And all around the world now, things began to change. Dan di seluruh dunia sekarang, segalanya mulai berubah. Never had I ever seen the sun rise that way above the day to greet the dawn. Belum pernah aku melihat matahari bangun seperti itu ya di suatu hari untuk menyambut fajar. And the earth shook beneath my feet. Dan bumi bergetar di bawah kakiku. And the storm raged through the night. Dan badai mengamuk sepanjang malam. And I lost all that I had won. Nah, ini nih. Ini yang namanya flow nih. And I lost all that I had won. Dan saya kehilangan semua yang telah saya menangkan. Seolah-olah tuh kehilangan itu. Oh, but I flow like the river. Tapi aku mengalir seperti sungai. Flow, mengalir. Nah, itu dia Mbak Ola. Keren banget nih lagunya dari Shawn James. Oke. Nah, Pak Arfan, kalau saya menangkap Pak Arfan memang punya pengalaman atau punya artinya kesan yang sangat mendalam sekali gitu ya terhadap Bapak Mihaly ini begitu. Apakah memang Pak Arfan sendiri pernah, karena kalau dilihat dari fotonya itu bukan foto
yang ditempel ya gitu ya itu tampaknya iya foto langsung gitu ya. Nah, Itu saat kapan mungkin Pak Arfan bisa mengawali dari titik itu itu ya. dari cerita itu ya. Ya, jadi saya sebetulnya sudah lama ya mempelajari mengenai Mihaly Csikszentmihalyi ini dan saya punya banyak bukunya nih. Ini buku Flow, ini dari Mihaly Csikszentmihalyi. Ini juga ini buku mengenai leadership dan flow Hmm. dari Mihaly Csikszentmihalyi. Ada lagi satu lagi Creativity, The Psychology of Discovery and Invention. Nah, ini juga dari Mihaly Csikszentmihalyi. Sudah punya banyak bukunya, sudah belajar banyak tentang dia, tapi belum pernah ketemu. Nah, suatu ketika ada conference, Workshop atau seminar, ya, conference. conference musim dingin nih, winter di Australia, di Sydney, Australia, tahun 2014. Nah, Mhm, pembicaranya, salah satu pembicara utamanya adalah Mihaly Csikszentmihalyi ini. mhm. Makanya saya langsung buru-buru sana gitu. Ya, ikut workshop dia cukup intensif pada saat itu dan saya banyak dapat hal yang baru gitu dari workshop dia itu dan banyak saya mempertanyakan hal-hal yang sudah saya baca sebelumnya dari Mihaly Csikszentmihalyi ini. Dan yang paling penting juga adalah sempat berfoto, yang juga sangat penting ya. Dan Mihaly Csikszentmihalyi ini meninggal dunia baru minggu lalu, Mbak Ola. Mhm. Jadi dia minggu lalu di California meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Ya, Wow. jadi sebuah kehilangan yang sangat besar dalam dunia psikologi positif dan happiness. Karena itu hari ini saya ingin mendedikasikan waktu kita untuk mengenang Mihaly Csikszentmihalyi dan apa sih sebetulnya peninggalan dari Mihaly Csikszentmihalyi ini yang sangat berharga untuk masyarakat luas gitu ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu sebagai manusia gitu. Ada banyak sekali yang bisa kita bahas, Mbak Oke, Ol. baik. Pak Arfan, sabar sebentar kita jeda ya, karena ini bicara untuk bagaimana kita bisa punya kualitas hidup yang lebih baik lagi. Karena kayaknya capek ya kalau hanya hidup tuh mengikuti arus saja gitu ya, datar-datar saja atau ordinary seperti kebanyakan orang. Kok kayaknya ya udah gitu ya. Nah, smart listener, apa saja peninggalan yang tadi Pak Arfan sempat sampaikan, artinya warisannya gitu ya, yang benar-benar memberikan pengaruh luar biasa. Salah satunya ini adalah flow. Nanti kita akan bahas ini. Sabar sebentar ya, smart listener ya. Kami jeda sesaat dan kami ajak Anda untuk berbagi sedikit tentang pengalaman Anda pernah larut di dalam situasi apa. Apakah itu soal kebahagiaan, misalnya ada keluarga yang baru melahirkan, ulang tahun ya, ulang tahun pernikahan mungkin, atau sebuah acara pesta orang tua Anda, mertua gitu. Atau Anda larut di dalam sebuah sedih atau kecewa dan sebagainya karena tidak ada hal apa eh, tidak ada yang negatif gitu loh perasaan itu ya, semuanya positif, hanya itu kan memberikan tanda apa begitu yang perlu kita pahami. Oh, Mbak. Par Parvan, kita sabar sebentar dan kita sambil nunggu smart listener berbagi, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Kami mengajak Anda, ini satu um, sesi atau kesempatan yang kami persembahkan sebagai tribute to Mihaly Csikszentmihalyi ya. Kami mengajak Anda membahas ini kenapa? Karena beliau sangat berperan banget ya di dalam dunia psikologi yang mewariskan banyak hal, termasuk salah satunya itu adalah flow. Dan lagu Flow ini tadi di awal sudah kita perdengarkan untuk Anda yang dibawakan oleh Sound James. Pak Arfan, kita masuk nih ke bahasan kita. Kalau tadi Pak Arfan bercerita memang kesannya tuh sangat mendalam dan memang Bapak tuh sungguh-sungguh mempelajari gitu ya sampai kemudian ketika beliau ada di Australia dikejar sedemikian rupa. Saya membayangkan kalau itu terjadi pada saat pandemi seperti ini mungkin itu tidak akan mudah kejadiannya gitu ya. Betul, betul. Nah, bicara tentang flow ini sendiri ya, Pak Arfan ya. Sorry, sebelum ke flow, saya mau Pak Arfan mungkin mensarikan karena tadi sempat saya mention juga tentang suasana hati sedih, kecewa, marah gitu ya. Gembira itu adalah apa? Rasa yang positif. Kalau selama ini banyak orang yang mengatakan nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak Ya, boleh kecewa. Pokoknya harus yang positifnya itu adalah yang gembira, antusias. Sementara yang lain-lain itu dianggap buruk. Nah ini mungkin Pak Arfan bisa kembali mengingatkan ya, karena ini juga
penting. Banyak orang akhirnya menjudge orang lagi sedih tuh, wah nggak beriman nih gitu kan. Ya, Silakan Pak Arfan. sih Mbak Ola. Jadi betul sekali ya. Semua perasaan itu positif. Semua emosi itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi justru dengan emosi yang beraneka ragam itu kita menjadi manusia seutuhnya gitu. Ya, orang yang tidak pernah sedih tidak tahu bagaimana rasanya senang. Orang yang tidak pernah kehilangan tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya bersyukur gitu ya. Jadi emosi itu bukan dibagi ke dalam emosi positif dan negatif, tapi dibagi ke dalam emosi yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Tapi dua-duanya itu positif gitu. Jadi emosi yang tidak menyenangkan itu seperti kita makan obat. Obatnya pahit sekali. Tapi kan obat itu kan bukan dilihat dari pahit atau tidaknya kan, tetapi dilihat dari bermanfaat atau tidaknya kan, seperti itu. Semua emosi itu adalah informasi mengenai apa yang sedang terjadi pada diri kita. Nah, kira-kira begitu. Kan halnya yang namanya flow. Jadi flow ini adalah sebuah emosi yang sangat positif. Inilah yang disebut oleh Mihaly Csikszentmihalyi sebagai optimal experience, Mbak Ola. Jadi optimal experience yang optimal gitu. Apa itu experience? Pengalaman yang optimal itu adalah ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan gitu, kita betul-betul larut dalam apa yang kita lakukan sehingga dunia ini kelihatannya berhenti gitu. Semua masalah kita di luar pekerjaan itu selesai semua, nggak ada masalah kita. Ya, kita melupakan segala sesuatu. Kita hanya asik dengan apa yang sedang kita lakukan, larut dalam apa yang sedang kita lakukan gitu. Dan ini yang harus dicapai sebetulnya oleh setiap orang yang ingin berprestasi, yang ingin berkinerja. Ini yang harus dilakukan oleh setiap profesional di kantor. Bagaimana kita bisa mencapai optimal experience. Jadi hanya fokus pada apa yang kita lakukan, waktu berjalan tanpa terasa. Tahu-tahu udah makan siang. Bahkan nggak makan seharian pun bisa terasa nggak lapar loh. Pernah nggak Mbak Ola begitu? Oh, sering. Betul ya? Saking asiknya nih, nggak makan seharian, nggak lapar, baru kita ingat, udah sore, saya lupa makan siang ternyata gitu. Ya. Atau bahkan kalau bekerja malam gitu ya, bekerja malam saking asik, tahu-tahu udah pagi gitu, saya nggak tidur malam ini gitu. Nah, itulah yang namanya kondisi flow. Dan setiap orang sebetulnya harusnya bisa mencapai itu, kalau kita tahu caranya. Ini saya garis bawahi juga dari Mihaly Csikszentmihalyi adalah, seringkali orang mengatakan flow itu adalah ketika kita mengalami pengalaman yang menyenangkan, Mbak Ola. Seperti apa? Seperti ketika kita mendengarkan musik, ketika kita makan yang enak, ketika kita tidur, ketika kita mandi air hangat gitu ya. Nah, menurut Mihaly Csikszentmihalyi itu bukan flow. Pengalaman yang menyenangkan itu, pengalaman yang positif itu dibagi dua, Mbak Ola. Okay. Yang pertama ada yang disebut sebagai pleasure. Yang kedua adalah yang namanya enjoyment. Nah, ini dua hal yang berbeda nih Mbak Ola. Ada pleasure, ada enjoyment. Yang namanya pleasure itu adalah kesenangan biasa. Itu tadi. Ya orang mendapatkannya dari makan, dari tidur, dari seks, dari hal-hal yang menyenangkan, liburan gitu. Tetapi itu tidak akan menghasilkan flow itu hanya pleasure, hanya kesenangan. Itu bagus, tapi itu hanya kesenangan. Nah, kalau yang namanya flow itu harus ada effort gitu. Itu yang namanya flow. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa usaha, tanpa effort, kan kalau mendengarkan musik kan nggak ada usaha kan, dengerin aja udah. Makan kan ya udah makan aja menikmati. Itu tidak flow. Flow itu syaratnya adalah harus ada usaha yang keras. Gitu. Usaha yang keras, keahlian yang tinggi. Jadi kita harus punya keahlian yang tinggi. Tapi tantangannya juga tinggi, Mbak Ola. Oke. Jadi gini, kalau keahlian kita tinggi nih, Mbak Ola kan sangat ahli nih. Bukan interview, wawancara, talk show, ini kan boleh dibilang begitulah ya, kalau menurut saya nih ya. Ya, menurut saya Mbak Ola ini salah satu, saya sudah banyak talk show di banyak radio dan sebagainya. Mbak Ola menurut saya salah satu yang terbaik lah, boleh dibilang begitu ya. Jangan GR ya. Tapi begini, jadi keahlian tinggi nih, Mbak Ola punya keahlian tinggi, skillnya tinggi. Nah, Mbak Ola itu baru akan flow kalau tantangannya juga tinggi. Betul. Jadi flow itu adalah gabungan dari skill dan challenge.
Mm-mm. Kita harus mewawancarai misalnya tokso-tokso yang sangat berbobot gitu, yang sangat membutuhkan perenungan gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. Mbak Ola dikasih tokso-tokso yang biasa-biasa saja, itu tidak akan flow. Kenapa? Mbak Ola akan bosen, cepat bosen. Kenapa? Karena Mbak Ola, aduh, kok pembicaraannya seperti ini saja ya, sangat datar, sangat shallow, cetek dan sebagainya. Mbak Ola tuh butuh dikasih Mm-mm. tokso yang kayak begini nih, kayak smart happiness begini nih, yang toksonya sangat dalam, perlu perenungan, tantangannya tinggi. Nah, karena Mbak Ola tantangan tinggi, punya skills juga tinggi, maka itu akan menghasilkan flow namanya. Kalau Mm-mm. tantangannya rendah, padahal Mbak Ola punya skills yang tinggi ini, Mbak Ola akan cepat bosen. Ah, malas, nggak semangat gitu. Tidak akan flow. Nah, tetapi juga sebaliknya. Kalau misalnya kita ada seorang teman penyiar baru ya, penyiar baru suruh talkshow smart happiness misalnya contoh gitu ya, Mm-mm. dia akan stres, dia akan cemas dia. Kenapa? Wah, ini talkshow-nya nih membutuhkan keahlian yang tinggi, padahal skills-nya rendah gitu. Jadi itu, kalau skills kita tinggi, tapi tantangannya rendah, kita cepat bosan. Tapi kalau skills-nya rendah dan tantangannya tinggi, Stres ya. kita stres. Nah, karena itu, Mm. yang namanya flow itu harus sama. Skills-nya harus tinggi, seperti Mbak Ola. Dan tantangannya juga harus tinggi. Talkshow-nya harus yang susah, yang abstrak, yang penuh perenungan. Nah, di situ Mbak Ola masuk ke flow. Sehingga, tahu-tahu di jam 8 nih ya. Gitu, nggak terasa tahu-tahu kita. Ya, tahu-tahu udah, ini udah mau sesi ketiga nih gitu. Nah, itu kita Ya. lupa semua. Kayaknya hidup kita tuh nggak ada masalah gitu. Yang ada di Mm-mm. kita ini yang kita tekuni. Nah, itu yang namanya enjoyment, bukan pleasure, Enjoyment. Mbak. Baik. Enjoyment. Jadi beda. Sama-sama positif, sama-sama menyenangkan, tapi yang satu tidak membuat kita growing. Itu namanya Mm-mm. pleasure. Yang satu Baik. lagi membuat kita growing, tumbuh. Itu yang Ya. namanya enjoyment. Oke. Jadi Jadi highly. ya, terjawab nih smart listener. Saya baru kemarin gitu ya, saya mengatakan kepada rekan saya atau sahabat saya gitu. Waktu kok cepet banget ya gitu ya. Kayaknya kita baru baru kemarin, minggu kemarin kita melakukan ini dan ini sudah besok mau Jumat lagi gitu. Oh Itu iya. bener-bener waktu nggak terasa banget mengerjakan semua yang tadi Pak Arfan sampaikan. Dan saya merasa memang ini adalah pekan-pekan dan kayaknya setiap pekan itu penuh Terus tantangan, menantang terus gitu ya. menantang, harus menantang, harus sulit, harus menantang. Iya, Karena iya, iya. mengerahkan perhatian kita yang optimal, Mbak Ola. Betul, betul, betul. Kayak terjawab nih smart listener ya buat Anda yang mungkin merasa bahwa kenapa kok seringkali melewati waktu-waktu yang menantang sekali. Nah, bisa jadi memang alam tahu gitu ya, semesta ini tahu bahwa kapasitasnya Anda gitu ya, kapasitas kita itu tinggi gitu sehingga kemudian dikasihnya ya tantangannya yang juga tinggi ya. Nah, congratulations kalau Anda sudah merasakan itu berarti ya. Kita akan bahas nanti lebih dalam tentang flow dan bahkan juga peninggalan dari Bapak Mihaili ini ya, smart listener, apa saja lagi yang bisa kita pelajari. Tetap bersama dengan kami dan buat Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp atau juga Anda yang mau berkomentar melalui YouTube di kanal Smart FM dan juga Facebook, silahkan kami nantikan. Kami jadi sesaat, tetaplah bersama dengan kami.